Hai anak-anak B5, berjumpa kembali bersama Miss Sinta. Apa kabar anak-anak? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak hebat, hari ini Miss Sinta akan ajakkan kalian kembali di mata pelajaran tematik. Kita akan belajar tetap di tematik 5G, yaitu dengan tema peristiwa dalam kehidupan. Anak-anak hebat, hari ini Miss Sinta akan mengajak kalian belajar di subtema yang kedua, di pembelajaran yang pertama hingga yang keempat. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang perubahan benda bersifat sementara dan tetap. Yang kedua, kita akan belajar tentang BPU-PKI. Lalu yang ketiga, kita akan belajar unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang keempat, kita akan belajar ciri khas dan keunikan tarian daerah. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Anak-anak hebat, perubahan sementara adalah perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula dan tidak menghasilkan zat yang baru. Contohnya, perubahan air menjadi es dan perubahan es menjadi air, lilin yang mencair, garam yang larut dalam air, perubahan uap air menjadi salju. Sedangkan perubahan tidak sementara atau perubahan tetap adalah perubahan benda yang tidak dapat ke wujud semula. Contohnya, perubahan wujud kertas yang dibakar, dia akan menjadi abu. Perubahan wujud benang yang ditenun akan berubah menjadi kain. Kayu yang dibakar akan menjadi abu. Beras yang dimasak akan berubah menjadi nasi. Lalu yang berikutnya anak-anak, yang harus kalian ingat adalah anak-anak bisa perhatikan ini merupakan gambar besi. Anak-anak bisa lihat perbedaan antara besi yang satu dengan besi yang sebelahnya. Ini terjadi peristiwa korosi atau karat. Peristiwa korosi adalah peristiwa yang dimana pudarnya warna mengkilap pada perak dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Nah, anak-anak bisa lihat apa saja sih penyebab terjadinya korosi? Ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bahan itu sendiri. Faktor yang berasal dari bahan itu sendiri seperti kemurnian bahan, struktur bahan, dan bentuk bahan. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar, misalnya pencemaran udara, temperatur, kelembapan, keberadaan zat kimia, dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana cara mencegah korosi? Yang pertama yaitu dengan pengecetan. Lalu yang kedua, pelumuran dengan oli. Yang ketiga, pembalutan dengan plastik. Dan yang keempat, mengontrol kelembapan udara. Lalu yang berikutnya, kita akan belajar tentang BPU-PKI. BPU-PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang. Dalam bahasa Jepang, BPU-PKI disebut Dokuritsu Jumdi Chosakai. BPU-PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Lalu yang berikutnya anak-anak, tujuan dari terbentuknya BPU-PKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang dibutuhkan bagi pembentukan negara Indonesia merdeka. Tugas
di BPUPKI yaitu melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang berikutnya, anak-anak harus ketahui bahwa BPUPKI mengadakan 2 kali sidang sebelum kemudian dibubarkan dan diganti oleh PPKI. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sang In. Sidang ini dikenal dengan Rapat Mencari Dasar Negara Indonesia. Lalu yang berikutnya, ini merupakan tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan Dasar Negara Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Soekarno. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengajukan 5 azas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan. Lalu yang berikutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengajukan dasar-dasar untuk Indonesia merdeka. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat. Lalu yang berikutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan tentang dasar negara dengan nama Pancasila. Rumusan 5 dasar bagi negara Indonesia menurut Soekarno, yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang berikutnya anak-anak, dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Lalu yang berikutnya anak-anak, Panitia 9 bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia dan juga mengemban tugas untuk membahas serta merumuskan dasar negara Indonesia. Lalu yang berikutnya, berikut ini adalah anggota-anggota Panitia 9. Ada 9 anggota yang dimana diketuai oleh Soekarno. Dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu yang berikutnya anak-anak, yaitu di mana bahwa sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah itu, setelah sidang pertama BPUPKI berakhir, akhirnya Panitia 9 menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil melahirkan Piagam Jakarta. Lalu yang berikutnya yang akan kita pelajari yaitu rumusan 5 dasar negara Indonesia yang terdapat di dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah rumusan 5 dasar negara Indonesia, sidang kedua BPUPKI yaitu berlangsung pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta.
sidang BPUPKI kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Lalu, yang berikutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, mata pencaharian hidup. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Dan yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh, religi. Lalu yang berikutnya anak-anak yang akan kita pelajari yaitu tentang ciri khas dan keunikan tarian daerah. Anak-anak bisa perhatikan di sini yaitu tari tunggal. Tari tunggal adalah kesenian dalam bentuk tarian yang diperagakan oleh satu orang penari. Selain dikenal dengan tari tunggul kesenian yang memperlihatkan kebolehan seseorang dalam menggerakkan anggota badan, ini juga kerap disebut dengan tarian solo, yang berarti sebuah tari yang dimainkan oleh satu penari. Contoh-contoh dari tari tunggal ada tari cokek, tari gamyong, tari serimpi, dan tari kancet lasan. Lalu yang berikutnya yang kita akan bahas yaitu tari kelompok. Tari kelompok adalah sebuah kesenian tari yang diperankan atau diperagakan oleh 3 penari atau lebih. Gerakan penari yang satu dengan yang lain biasanya terlihat saling mendukung. Contoh-contoh dari tari kelompok antara lain ada tari kuda lumping, kipas, saman, dan jaipong. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang tari berpasangan. Tari berpasangan yaitu jika antara kedua tari di atas memiliki perbedaan yang cukup signifikan berbeda lagi dengan tarian berpasangan. Pengertian dari tari berpasangan adalah kesenian tari yang diperankan atau diperagakan oleh sepasang penari. Dengan kata lain, tari berpasangan merupakan jenis tarian yang dimainkan oleh 2 orang penari. Contoh dari tari berpasangan antara lain ada tari zapin, ada tari sampang 12, ada tari bedaya, dan ada tari gorek molak. Anak-anak, demikianlah pembelajaran yang Miss Sinta bisa sampaikan hari ini. Kamu mampu melakukan lebih dari yang kamu tahu. Pilih tujuan yang tampaknya tepat untukmu dan berusahalah untuk menjadi yang terbaik betapapun sulit jalannya. Sampai jumpa lagi anak-anak. Bye-bye.